Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 4D Mahasiswa Kesehatan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proposal kami berupa rencana pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis bank sampah digital melalui program Sikelas atau sistem kelola sampah digital di Kelurahan Sukamaju, Kota Bogor tahun 2026. Anggota kelompok kami yaitu ada Nabila Anaila, Jihan Hanifah Zulfa Ali, dan saya sendiri Fania Putri Pradia. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Nabila Anaila, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang, tujuan, dan manfaat dari hasil proposal kami. Permasalahan sampah masih menjadi salah satu tantangan lingkungan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2025, Indonesia menghasilkan sekitar 25,14 juta ton sampah dengan 58,7% berasal dari limbah rumah tangga. Namun hanya 34,49% yang berhasil dikelola, sedangkan sisanya tidak bisa dikelola sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih belum optimal. Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Bogor. Dari total produksi sampah sekitar 2.776 ton per hari, hanya sekitar 24% yang berhasil diangkut ke TPA. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak masyarakat. Oleh karena itu, kami mengusulkan program Sikelas, sistem kelola sampah digital, sebagai solusi melalui penerapan bank sampah digital. Program ini menggunakan pendekatan pengorganisasian pemberdayaan masyarakat dengan strategi locality development, sehingga masyarakat dapat diharapkan berperan aktif dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan. Next. Secara umum, tujuan dari program Sikelas ini adalah untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan di Kelurahan Sukamaju, Kota Bogor di tahun 2026. Sedangkan secara khusus, program ini berfokus pada penguatan kelembagaan bank sampah digital, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, penerapan sistem tabungan sampah berbasis digital, serta membangun kemitraan untuk mendukung keberlanjutan program. Next. Program ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola sampah, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sekaligus memberikan nilai ekonomi melalui tabungan sampah. Bagi pemerintah, program ini dapat membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, serta menjadi model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di wilayah lain. Sedangkan bagi mahasiswa, program ini menjadi sarana untuk menerangkan konsep pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pengalaman dalam menyusun program pemberdayaan berbasis masyarakat. Next. Kemudian dilanjut pada bab 2, kami menjelaskan mengenai metode. Pembahasan pertama mengenai pendekatan dan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, di mana lokasi dan sasaran pelaksanaannya kami melakukannya di Kelurahan Sukamaju, Kota Bogor dengan sasaran program meliputi masyarakat Kelurahan Sukamaju, ibu rumah tangga, kader PKK, ketua RT atau RW, Karang Taruna, pengelola bank sampah, dan pendekatan pengorganisasian dan pemberdayaan. Untuk program pendekatan masyarakat yang kami gunakan ialah pendekatan locality development, di mana pendekatan itu menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan melalui keterlibatan aktif pada setiap tahapan kegiatan. Mengapa kami memilih pendekatan ini? Hal ini dikarenakan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah, kemudian memperkuat kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan mitra, dan yang terakhir ialah mendukung keberlanjutan program Sikelas. Selanjutnya ialah metode analisis potensi dan analisis masalah. Untuk analisis potensi, kami menggunakan pendekatan asset-based community development dengan mengidentifikasi aset yang telah dimiliki masyarakat. Dengan yang potensi yang dikaji meliputi sumber daya manusia seperti kader PKK, Karang Taruna, dan RT RW yang aktif. Kemudian ada infrastruktur dan teknologi, yaitu tingginya penggunaan smartphone yang mendukung sistem digital. Kemudian ada kemitraan melalui kerjasama dengan DLH, pengepul, dan industri daur ulang. Selanjutnya ada analisis masalah. Kami melakukan analisis masalah dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama observasi terkait untuk melihat kondisi pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Kemudian ada wawancara dengan pihak kelurahan, RT atau RW, kader PKK dan wawancara, kemudian fokus group discussion atau FGD untuk menggali penyebab masalah serta alternatif solusi. Kemudian untuk menentukan prioritas masalahnya, kami menggunakan USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth sebagai
prioritas masalahnya, untuk mengidentifikasi prioritas masalah. Dalam metode penyusunan rancangan program, kami, berdasarkan hasil analisis potensi dan analisis masalah dengan menggunakan prinsip SMART, di mana saat kami datang ke sana, yang kami lakukan ialah persiapan dan analisis situasi, di mana melakukan koordinasi, observasi, wawancara, dan FGD untuk mengidentifikasi potensi serta masalah masyarakat, pengorganisasian masyarakat dengan membentuk kepengurusan bank digital, serta penetapkan pembagian tugas tiap pengurus, peningkatan kapasitas masyarakat lewat edukasi pemilahan sampah, kemudian konsep 3R, reuse, reduce, recycle, dan pelatihan penggunaan si kelas. Selanjutnya ada implementasi program di mana melaksanakan penyetoran sampah, penimbangan, pencatatan transaksi, dan pengelolaan tabungan sampah secara digital, monitoring dan evaluasi lewat pemantauan pelaksanaan program, mengevaluasi pencapaian, dan mengidentifikasi kendala serta sebagai dasar perbaikan. Dan yang terakhir ialah keberlanjutan program, yaitu melakukan pendampingan kepada pengurus serta memperkuat kemitraan agar program tetap berjalan secara mandiri setelah kegiatan berakhir. Oke, kita masuk ke bab 3, hasil dan pembahasan. Next. Oke, yang pertama itu hasil analisis potensi. Kami membuat tabel. Tabel pertama itu hasil pemetaan ini menunjukkan bahwa Kelurahan Sukamaju memiliki modal sosial dan kelembagaan yang cukup untuk menjadi motor penggerak program. Sejalan dengan temuan Asteria dan Haruman 2016 bahwa keberhasilan bank sampah berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial yang telah ada di lingkungan setempat, bukan semata oleh ketersediaan dana atau sarana dari luar. Kemudian untuk tabel yang kedua, hasil analisis masalah, yang mana berdasarkan hasil scoring tersebut, masalah prioritas utama yang menjadi fokus program adalah rendahnya kesadaran dan kebiasaan warga dalam memilah sampah dari sumbernya, yang kemudian diikuti oleh belum terbentuknya kelembagaan bank sampah yang terstruktur. Kedua masalah ini bersifat mendasar karena tanpa perubahan perilaku dan tanpa kelembagaan yang jelas, penerapan sistem digital sekalipun tidak akan berjalan optimal. Next. Pembahasan untuk aset seperti kader aktif, forum warga, dan penetrasi smartphone belum optimal karena belum ada kelembagaan penghubung. Kemudian untuk pendekatan locality development digunakan untuk membangun sense of ownership secara bertahap mengikuti pola BSU Kenanga, yaitu fase terpaksa dan dipaksa, bisa dan biasa, dan budaya yang diawali dengan sosialisasi persuasif door to door. Sementara itu, digitalisasi program Sikelas melalui Google Form dan spreadsheet menjawab masalah kelembagaan yang belum terstruktur. Kemudian untuk rencana PPM-nya sendiri mengikuti 6 tahap dari metode penyusunan program persiapan dan analisis situasi, kemudian pengorganisasian masyarakat, peningkatan kapasitas, implementasi Sikelas, MONEF, serta keberlanjutan program. Struktur kepengurusannya itu ada pembina, lurahnya, kemudian PJ-nya, ketua RW, kemudian ketua pengelola, sekretaris bendahara, admin Sikelas, serta petugas penimbangan atau pencatatan dari kader PKK. Kemudian pembentukan kelembagaan ini bertahap. Bulan pertama melakukan sosialisasi door to door dan koordinasi RT RW, kemudian bulan 2 sampai ketiga penyediaan titik pengumpulan dan pelatihan Sikelas, kemudian bulan 4 sampai 6 pengelolaan mandiri oleh warga tanpa perlu diingatkan. Next. Strategi komunikasinya menggunakan pendekatan BCC untuk mendorong perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku warga secara bertahap. Yang pertama, melakukan komunikasi tatap muka, sosial door to door oleh kader PKK, kemudian komunikasi kelompok melalui forum RT RW, pertemuan PKK, FGD berkala, kemudian media digital melalui grup WhatsApp per RT RW untuk pengingat setor sampah, info saldo, dan lain-lain. Kemudian keteladanan tokoh masyarakat melibatkan lurah, ketua RT RW, dan tokoh masyarakat sebagai role model dalam memilah dan menabung sampah. Kemudian bentuk partisipasi masyarakatnya mencakup 4 dimensi. Yang pertama, pengambilan keputusan, yaitu keterlibatan warga, kader, dan RT RW sejak FGD identifikasi masalah. Kemudian pelaksanaannya, warga sebagai nasabah yang memilah dan menyetor sampah rutin. Kemudian pemanfaatan hasil, warga menerima manfaat langsung dan tidak langsung. Kemudian evaluasinya, warga dan pengurus memberi masukan pada forum evaluasi berkala serta memantau transparansi saldo tabungan lewat Sikelas. Next. Yang terakhir, rencana program, yaitu POA atau Plan of Action, yang mana rencana program ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil monitoring pada setiap tahap yang berpegang pada prinsip SMART agar setiap kegiatan memiliki sasaran yang spesifik, terukur, realistis, relevan dengan kebutuhan warga, serta memiliki batas waktu yang jelas. Sekian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.